Hotman Paris. Hotman Paris itu ya, dia membela para koruptor supaya dia jadi kuasa hukumnya. Memang jahat otaknya. Ya. Dia nggak lihat bagaimana penderitaan rakyat di bawah. Kok dia singgung-singgung si Ahok? Biar aja Ahok. Ahok itu berjasa kok untuk Republik ini. Anda jasanya apa? Anda kan tidak pernah berbuat untuk Republik ini. Ahok pernah Gubernur DKI. Apa yang diperbuat? Apa yang ditata? Anda begini aja dengan cincinnya itu. Jahat sekali Anda. Saya bilang berkali-kali kok, kalau betul mau bersihkan Pertamina, saya itu dirut, bukan komut. Lalu ada oknum DPR akan panggil komut datang, kan berita toh, saya tantang balik, DPR panggil saya datang, saya masih datang, asal sidang terbuka. Sampai hari ini nggak ada yang berani panggil gua DPR. Kenapa? Takut ya lo orang, gua bilang ya, takut lo orang semua, takut gua ngomong toh, nggak ada berani panggil gua. Yang dirut, kalau aku yang dirut, mendingan diam. Ini dia komisaris loh. Komisaris berhak mendiskors direktur utama kalau melihat ada pelanggaran. Sekarang kau cuap-cuap, seolah-olah kau manusia suci. Waktu kau mundur, kau dengan tenang mengambil uang bonus miliaran dan gaji komisarisnya. Tidak ada satupun keluhan. Sekarang cuap-cuap seolah-olah kau pahlawan. Ya, mendingan diam. Bukan kalau aku yang dirut, itu pasti beres. Kewenanganmu malah melebihi dirut. Kau berhak mendiskors, memecat sementara direksi. Maka sekarang jangan cuap-cuap. Nggak akan kepilih kau untuk pilpres berikutnya. Nggak ada. Paling 5-3 ekor yang dukung kamu, termasuk gua nggak akan milih kamu. Pendukung kamu, ayo aku lawan semua. Guys, sudah lihat tadi ya, cuplikan video dari Ahok dan Hotman Paris. Keduanya saling berteriak. Ada apa nih antara Ahok dan Hotman Paris? Ya, yang satu merasa kekuasaannya kurang. Yang satu lagi bilang, waktu di sana kok ngapain aja gitu loh. Kekuasaanmu jauh lebih besar daripada dirut. Seru nih guys. Ya, yuk kita lihat terus cuplikan videonya. Hotman, agak berubahlah bawaan diri lo ya. Ahok itu sudah banyak berbuat kepada negara ini, apalagi ketika beliau menjadi gubernur DKI, kan banyak yang diperbuat. Rumah Anda di Kelapa Gading, kalau beliau nggak pasang tanggul di mana-mana, rumah Anda udah banjir, tenggelam lagi kayak tahun 2002. Jadi nggak usah nyinyir kepada Ahok ya. Nanti kita dorong para koruptor, Anda lah kuasa hukumnya. Biar Anda bela, biar nanti semakin benci rakyat sama Anda ya, karena membela para koruptor ya. Jadi Anda berobat yang agak lama di Singapura ya, supaya di Jakarta pun tidak bising karena celotehan-celotehan Anda yang memang tidak berbobot ya. Jadi mari kita lihat Pak Ahok untuk tampil ikut memberikan sumbangsi dalam membongkar kasus Pertamina ini. Mungkin Anda dulu sebagai komisaris utama nggak bisa berbuat apa-apa, karena saya tahu dulu Anda pernah ribut juga sama Erick Thohir kan, ketika saudara jadi komut. Nah, tapi inilah buktinya, terbongkar bahwa Pertamina sudah babak belur, sudah hancur. Tidak pernah untung, kecuali Anda tempo hari memimpin, ada untung berapa ratus triliun, sekarang Pertamina jadi buntung, dan rakyat menjadi sengsara, menderita akibat bahan bakarnya merusak motornya, merusak mobilnya. Saya pikir itu yang perlu, ya. Saudara Hotman udah tutup mulut, Anda banyak tidur di Singapura sana. Terima kasih. Kembali lagi nih dengan mediadpr.com. Nah, kali ini kita masih mengangkat nih masalah Pertamina, masalah korupsi yang terbesar di tanah air. Ya, banyak tokoh ikut bicara, banyak tokoh ikut nimbrung gitu ya. Waduh, kita nggak tahu nih, ya kan? Apalagi nih kedua tokoh ini nih, ya kan? Hotman Paris Hutapea dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok saling sindir, saling serang gitu ya. Nggak tahu nih apa permasalahannya gitu ya. Merasa paling hebat semuanya. Nah, langsung aja nih kita panggilkan
narasumber kita Bang Muarakarta Simatupang untuk mengomentari tentang hal ini. Ya, kita prihatin ya lihat negara ini ya. Terus digerogoti tidak habis-habisnya. Tidak ada henti-hentinya. Petinggi ini semua jadi ikut nonton gitu ya. Mudah-mudahan Pak Presiden kita nggak nonton aja lah. Tindak semua. Cuman kok yang ditangkap baru segitu aja ya. Kok nggak nambah-nambah gitu. Kan di situ ada Erick Thohir. Ada yang lain-lain. Ya. Akhirnya kan si Ahok bersuara. Nah, suara Ahok pun cukup merdu. Dan saya pikir suaranya Ahok itu perlu kita dengar. Seperti apa cerita yang sebenarnya kan. Karena Ahok kan sempat sebagai komut di Pertamina. Nah, jadi saya pikir pemerintah udah nggak bisa lagi tinggal diam, mesti digebrak abis, ya, seret semua. Di sini kan nggak seperti di negara luar ya, begitu berbuat salah langsung mengundurkan diri ya, punya rasa malu, punya rasa beban kepada rakyat. Di sini mah nggak ada urusan rakyat mau makan kayak mau mati di jalanan, nggak ada urusan sama mereka para pencuri itu. Dasar memang udah hatinya, otaknya itu udah jahat sekali. Nah, kita inginlah penegak hukum ini benar-benar tidak hanya orang-orang itu saja yang ditindak, masih banyak orang-orang yang memang posisinya lebih penting dari si Rifa Siahan. Utamanya itu Erick Thohir, ya. Bukan hanya si Boy Thohir, bukan hanya anak si Riza Khalid, tapi masih banyak lagi. Nah, kan kasihan rakyat ini sudah mobilnya mobil tua, dipakai bahan bakarnya pun yang oplosan, bagaimana nggak makin hancur? Kasihan rakyat, sedih sekali kalau lihat itu ya. Mereka semua bancahan uang, ya sudah hampir 1.000 triliun, kayak apa tuh? Kalau untuk dibikin sekolah, dibikin untuk pendidikan, tempat ibadah, ya, rumah sakit, kan manfaatnya besar sekali untuk bangsa dan negara ini. Nah, ini kan nggak hanya segelintir, mungkin sampai 100 keturunannya itu yang selamat karena makan uang keringat rakyat. Nah, inilah yang maka pemerintah harus segera merevisi Undang-Undang Tipikor, KUHP, KUHP-nya juga direvisi, diperbaiki semua, dan dimasukkan juga undang-undang perampasan dan memiskinkan para koruptor itu. Jangan kasih ampun. Ini enggak kan, kemarin di Borgol pun masih ketawa-ketawa. Dipikirlah paling 5 tahun gue di dalam, paling lama 8 tahun, habis itu kan gue udah bisa nikmatin semua. Nah, inilah kasihan sama prajurit-prajurit itu, ya, karena dia hanya menjalankan perintah dari atasannya, ya, perintah jenderalnya. Akhirnya anak prajurit pun juga, ya, akhirnya sampai cuma di prajurit aja, bapaknya prajurit, anaknya pun menjadi prajurit, karena tidak sempat menikmati pendidikan baik. Nah, inilah yang harus memang kita semua rakyat itu bergerak untuk mengejar para koruptor. Kalau perlu turun ke jalanan, kita adili, kita buat parlemen di jalanan mengadili para bandit itu. Morowali kemarin dibakar habis itu, ya. Jadi ngeri sekali negara ini kalau terus-terusan digerogotin. Ini baru kemarin minyak, ini ada lagi nih saya dengar nih. Entah apalagi besok. Jadi hampir semua lapisan kementerian, hampir lapisan semua pemerintahan ini ada para koruptornya. Karena apa mereka tumbuh subur? Karena memang nggak pernah ada tindakan yang membuat mereka jerah, dan makanya mereka nggak ada yang takut. Basmi satu koruptor, muncul 1.000 koruptor. Karena enak kan uangnya. Nggak, jangankan triliun, 5 miliar pun banyak orang pasang badan mau. Asal keluar dari bui, punya modal 5 miliar untuk bisa nyekolahkan anaknya, bisa menghidupi keluarganya.
Nah ini kan pontang-panting rakyat di desa-desa itu satu hari aja kalau sudah ketemu nasi udah bersyukur sekali. Tanahnya pun habis digaruk oleh para oligarki. Nah jadi himbauan kami tetap meminta kepada Pak Prabowo sesuai dengan janji pilpresnya akan memberantas, akan membasmi para koruptor sampai ke benua Antartika, sampai ke gurun manapun dikejar. Nah ini kita tinggal tunggu janjinya Pak Prabowo. Saya pikir Ahok itu bagus ya. Jadi Ahok ini mesti kita hadirkan untuk dia bisa mengungkap semua siapa dari hulu ke hilir. Jadi Ahok bisa membongkarnya. Jangan cerita si Hotman Paris. Hotman Paris itu ya dia membela para koruptor supaya dia jadi kuasa hukumnya. Memang jahat otaknya. Ya. Dia nggak lihat bagaimana penderitaan rakyat di bawah. Kok dia singgung-singgung si Ahok? Biar aja Ahok. Ahok itu berjasa kok untuk Republik ini. Anda jasanya apa? Anda kan tidak pernah berbuat untuk Republik ini. Ahok pernah Gubernur DKI. Apa yang diperbuat? Apa yang ditata? Anda begini aja dengan cincinnya itu. Jahat sekali Anda. Ya. Kasihanlah sama rakyat. Jangan karena mengharapkan Anda sebagai kuasa hukum dari koruptor sehingga Anda mengorbankan kepentingan rakyat banyak. Kita dorong Ahok supaya maju, tampilkan ya apa yang dia tahu, apa yang dia pernah perbuat. Jangan soal gajinya suruh kembalikan apa sih, nggak ada. Dia pernah berbuat kok, kita tahu. Cuman memang kadang kawan ini suka berlebihan. Tapi sekali ini kita minta keterangannya. Jangan hanya omon-omon. Nah, kan dia malu kalau dia tidak bisa membuktikan siapa pencuri di Pertamina itu. Nah, inilah kita kasih kesempatan kepada Ahok untuk tampil kalau perlu dijadikan saksi di pengadilan. Bang Muara, sejak Pak Prabowo naik nih jadi Presiden Republik Indonesia, banyak sudah koruptor ditangkap gitu. Tapi netizen ini lagi bertanya-tanya dan menunggu gitu ya kan. Banyak korupsi di tanah air itu yang tertangkap itu sekelas operatornya bang gitu ya. Sedangkan untuk mastermind-nya gitu ya, orang di balik layarnya itu nggak pernah tersentuh hukum gitu loh bang. Ya, terus ada apa gitu loh? Kita masih menunggu nih. Ya, para netizen, para rakyat Indonesia masih menunggu gitu loh ya. Gregetan bang, kesel, geram gitu ya. Kok korupsi nggak udah-udah gitu loh bang. Gimana nih gitu loh. Nah, netizen juga banyak berpikiran gitu. Apakah gitu ya, Pak Prabowo juga ikut tersandra nih, seperti Pak Jokowi kemarin gitu loh. Tidak bisa mengungkap kasus-kasus yang besar gitu loh di tanah air. Gimana nih menurut analisa Bang Muara Karta? Jadi kalau saya yakin betul ya kalau Pak Prabowo itu orangnya konsisten. Apa yang beliau ucapkan pasti dijalankan. Karena ini kan baru 130 hari beliau memimpin kabinet ini kan. Tetapi udah kita lihat banyak kemajuan-kemajuan yang dia perintahkan kepada Kapolri, dia perintahkan kepada Kejaksaan Agung untuk bongkar, tangkap semua para penjahat di Republik ini, utamanya para koruptor. Dan juga kalau nggak salah juga beliau sudah mengingatkan ya bahwa para penegak hukum itu udah tidak bisa main-main lagi. Ya udah keras itu ya, sampai di tingkat Mahkamah Agung untuk tidak main-main lagi, benar-benar. Nah mungkin sebentar lagi beliau juga dengan timnya sudah entah mau mengeluarkan perpu untuk perampasan aset para koruptor atau memang merevisi segera Undang-Undang Tipikor, KUHP. Mungkin dalam waktu dekat ini, kalau nggak salah Komisi 3 sudah diperintahkan dan Kementerian Hukum juga sudah diperintahkan untuk membuat draftnya. Nah jadi saya pikir beliau serius ya, cuman memang waktunya itu kan beliau kan baru 130 hari kurang lebih. Tapi saya konsisten, saya yakin beliau akan konsisten di dalam
janjinya, ya. Siapapun pasti dihajar habis, ya. Mereka-mereka yang nggak tahu diri, ya, yang ada di sekitarnya, ya, bentar lagi dicopotin satu-satu kalau dia tidak mengundurkan diri, ya. Pada muka tebal, perampok, ya, para koruptor, ya, harus seperti di Jepang, begitu di Korea, begitu terjadi sesuatu yang memang kesalahan dia atau kebijakan yang salah, dia mengundurkan diri. Kalau di Cina udah digantung ini, dari kakek, nenek, sampai cucunya pun digantung habis. Karena memang ini ngerusak pemerintahan. Dan ini juga ngaplos bahan bakar, ini bisa masuk dalam kategori undang-undang supersip. Ya, karena merugikan rakyat. Ya, masukkan undang-undang supersipnya, sekalian penjara 100 tahun, bukan 50 tahun, 100 tahun, taruh di Nusa Kambangan sana, dikasih makan ke ikan hiu di sana. Nah, saya pikir kalau sudah 1-2 koruptor diperlakukan seperti itu, pasti jauh berkurang drastis, dan mungkin orang takut lagi rampok uang negara. Bang, Mesti ada contohnya seperti itu. Bang, gebrakan presiden kita Prabowo Subianto itu belum 130 hari loh, Bang, ya kan? Sudah berapa banyak, Bang, koruptor yang ditangkap gitu ya. Dan angkanya pun fantastis, ya. Ada yang sampai 1000 triliun, Bang, gitu ya. Nah, cuma kalau kita nih rakyat Indonesia gitu ya, atau para netizen gitu ya, melihatnya kok agak timplang gitu loh. Ada yang belum gerakannya itu seirama dengan presiden kita Prabowo Subianto ya. Kalau kita lihat ya, penangkapan koruptor besar itu ya, itu dilakukan oleh institusi Kejaksaan Agung loh, Bang. Kita belum melihat adanya KPK menangani kasus-kasus yang besar tuh, nggak ada, Bang, gitu ya. Paling Hasto gitu ya kan. Terus kepolisian, Bang, gitu ya, belum terdengar nih gaungnya gitu loh. Halo Pak Listio Sigit gitu ya, ayo dong Pak gitu ya, seirama dengan Pak Prabowo gitu, gebrak, tangkap itu koruptor gitu ya kan. Seperti Kejaksaan Agung, Pak Listio. Gimana nih menurut Bang Muara Kartasima tuh, Pak? Jadi gini ya, jadi sebenarnya bukan tebang pilih, Kejaksaan Agung juga izin. Membongkar ini pasti izin. Ini kan petrol yang bungkusannya aja ini kan ganti casing ini. Dulu petrol dibubarin sama Jokowi kan. Tapi dalamnya kan itu juga, bandit juga kan. Biasa pencitraan. Nah, Jokowi saya pikir sudah harus juga bertanggung jawab dalam hal ini. Nah, di sini Pak Prabowo itu pasti tidak tinggal diam. Dia pelajari semua, ya, satu persatu dipelajari, ya. Pasti nanti tersingkir juga penjahat-penjahat yang ada di sekitarnya. KPK juga kalau nggak salah sudah diperingatkan untuk berperan, ya. Jangan KPK nunggu. Ini kan beda nih KPK dulu sama sekarang nih. Ini kan KPK yang habis dilemahkan oleh Jokowi kan, karena direvisi segala macam. Kita nggak tahu ketua KPK yang dulu pun sampai sekarang yang udah tersangka berkali-kali nggak ada, masih keluyuran di Pasar Baru saya lihat kemarin. Si siapa itu namanya? Firly Bahuri kan ada kemarin, dia saya lihat lagi makan di Pasar Baru, makan pala ikan di rumah makan Medan. Nah, jadi saya pikir Pak Prabowo pasti, ya saya yakin betul Pak Prabowo pasti satu persatu, ya. Maka tadi saya bilang ini baru 130 hari, sehingga perlu waktu membenahi ini. Jadi nggak seperti makan cabai. Pasti semua apa yang dijanjikan dalam Pilpres pasti akan dibuktikan. Bang Muara, gimana nih dengan peranan Pak Kapolri kita, Listio Sigit? Kita harus dorong juga nih, Bang, gitu ya, biar gitu ya, Polri itu gitu ya, bisa sama, Bang, dengan institusi-institusi lainnya gitu loh ya, punya power yang kuat gitu loh, nangkepin para koruptor gitu ya kan. Gimana nih, Bang, komennya, Bang, terhadap Kapolri di bawah pimpinan Jenderal Listio Sigit, Bang? Aku kalau Polri nggak ikut nggak ikut campur lah, karena besok saya ada urusan ke Polda. Jadi
Saya sih sama Polri oke-oke aja lah ya, Pak Sigit, saya oke dan Bapak deh. Saya nggak komenin deh. Sekalipun ini wartawan kadang memang suka mecah-mecah belah nih Pak Kapolri. Jadi bagaimana Bapak lah, yang penting Jakarta aman, Republik ini aman lah dari garong-garong, begal segala macam. Kalau soal nangkepin koruptor, suruh itu Kejaksaan Agung sama KPK. Kalau Kapolri udah oke lah, ya karena teman saya juga banyak polisi dan saya masih perlu bantuan polisi. Iya. Bang, kita balik lagi Bang, masalah si Ahok sama Hotman Paris Hutapea Bang, ya kan? Yang sudah menyatakan diri perang terbuka nih Bang, ya kan, keduanya gitu ya kan. Nah, kalau kita lihat netizen itu terbelah juga nih Bang, ya kan? Ada yang pro, ada yang kontra juga gitu. Kalau Abang nih gitu ya kan, melihat sosok Ahok itu seperti apa Bang? Ya kan? Memang dulu kita melihat di Jakarta, ya Ahok itu ya cukup bagus lah Bang gitu ya kan. Di Pertamina pun kalau menurut saya ketika dia menjabat Komut gitu ya, itu Pertamina yang tadinya selalu rugi terus tiba-tiba bisa untung gitu loh Bang. Gimana nih menurut Abang tentang Ahok ini Bang? Jadi kalau saya pribadi, Ahok ini sebenarnya orang yang baik ya, orang yang memang tidak neko-neko lah saya bilang ya. Kalaupun ada hartanya sedikit itu ya kan hasil keringatnya juga gitu. Dan orangnya visi ke depannya jelas ya. Beda sama yang satu, si Hotman Paris. Kalau otaknya lagi mumet, semua orang diomongin sama dia, kayak dia yang paling hebat aja. Padahal lagi sakit, dia lagi entah lagi apa di Singapura. Kemarin pun makan di kaki lima saya lihat. Tempat saya makan, dia makan situ di Lucky Plaza. Sarapan katanya. Aduh, kayak inti aja yang paling hebat di Republik ini. Udahlah. Biar Ahok memberikan kesaksian, membongkar semua. Kita dukung Ahok ya. Kalau Anda belum pernah berbuat untuk Republik, kecuali Anda memang selalu ngintip bahwa nanti para koruptor itu menjadi klien Anda. Itu yang saya tahu dari omongan saudara untuk memojokkan Ahok. Untuk apa Ahok diajak-ajak? Nah, saya pikir ini udah akal-akalan untuk cari klien lah. Udahlah, jangan kita ngomongin Hotman Paris lah, nggak kepake itu. Ya, jadi kita bagaimana rakyat ini benar-benar bisa makan, bisa anaknya sekolah, bisa pendidikan baik ya. Terutama anak prajurit. Saya sedih lihat anak prajurit ya. Bapaknya prajurit, anaknya pun jadi prajurit. Karena tidak ada kesempatan untuk dia bisa maju 100 kali lebih dari bapaknya. Jadi saya tetap berharap penuh, kita berharap penuh dan mempercayakan penuh kepada Pak Prabowo untuk di pemerintahan ini beliau bisa menjalankannya sesuai janji-janji. Beliau memberantas dan membasmi para koruptor.